udah terpasang tuh guys di TB. Bener suara klep ya? Yang kemarin suara klep guys, bukan yang dibilang tensioner, pangseher dan lain-lain tuh enggak. Ternyata itu setelan klepnya aja ya, kendor ya Mas Wada. Nah, setelan klepnya terlalu longgar. Nih aman, bagus, suaranya dengerin aja sendiri. Mantul lagi nih guys. Jadi kalian udah lihat kan tadi tuh di video sebelumnya klepnya disetel lagi dan ya udah hasilnya seperti ini nih pas dinyalain, nggak ada bunyi-bunyian, mantap. Oke, diberesin lagi guys, lagi setting ininya nih, selang dari TB-nya ke filter. Ntar pas kepasang gua shoot lagi ya. Itu diapain tuh Mas Fad? Reset ISC. ISC. Iya. Yo guys, ini sudah hari kedua. Kemarin masuknya kan udah sorean, jam 4 gua mulai ngerjain. Jadi motor gua tinggal. Nah, ini gua datang hari ini, sekarang udah jam 10.57. Gua dari TDR ngecek si Grey, ya. Grey. Nah, nanti terpasang nih, lagi diakalin. Ini punya X-Max, dipotong terus nanti disambung, diakalin, bisa mantul lagi lah pokoknya. Terus yang sekarang terpasang tuh masih injektor yang 125. Nanti bakal kita dyno hasilnya seperti apa kalau pakai 125. Terus kita cek lagi dengan 140 dan 160. Oke guys. Tapi hasil mau kayak gimana nanti ya kita lihat aja. Jadi jangan di skip, diikutin terus guys, karena ini belum selesai. Oke? Belakang. Ya. Ada baut yang ada ringnya. Mana? Baut satu ringnya hitam. Ini. Mana nih? Yo guys, kita mulai tes nih, mau masuk dyno room. Bakal seperti apa hasilnya kita cek aja guys. Nanti mau dites sekarang yang terpasang 125 cc. Nanti mau gua pasang yang 140, kita cek AFR-nya seperti apa. Ya, soalnya yang di 125 cc ini sih gue temuin di atasnya kecekek guys, dengan throttle body yang 34 mm ini. So ikutin aja guys, ini skip. Bentar lagi kita naik ke dyno. Kita dyno guys, dyno. Ini mau stinggurung dyno nih. Ini yang 140, ini yang 160 nih guys. Ini RPD. Kalau ini keluar apa nih masih? TDR. Ini TDR punya. Yang pertama. Ini TDR pertama. Barangnya habis ya. Ini punyanya Mas Dwi nih guys, yang ini guys. Kita mau cek AFR-nya ya. Ya. Setting injektor. Setting injektor. Nah, ada yang perlu orang-orang ketahuin nggak nih tentang setting injektor? Lagi mainan injektor, kita ini aja bandingin antara 125 terus 140 160. Nah, ntar lihat aja hasilnya
mana sih yang pas. Mana yang lebih baik ya? Ya, mana yang lebih baik. Kan banyak orang berap ganti TB harus ganti ECU, Nah, ya kan. Nah, ini kita buktikan kalau ganti injektor aja gimana sih, mumpuni nggak bahan bakarnya. oke. Cek. Check this out ya. Nah guys, jadi udah dengar sendiri kan penjelasan dari Mas Dwi. Kalian jangan skip, ikutin terus videonya, tapi di subscribe dulu dan nyalain loncengnya supaya lo update soal video berikutnya ya. Sambil nunggu di setting, lakuin aja dulu hal itu, oke? Injektor 125 udah dipasang, kita udah tes, nanti hasilnya di belakangan aja kita rekap guys. Sekarang kita mau pasang yang 140 di sono, 125 nya kita copot, pasang 140 dulu, oke? Ini 140. Gimana tuh hasilnya? Jadi gini nih. Ini AFR-nya oke banget nih. Pakai 140. 140. Ya, kita compare ya. Hmm. Ini ya, duanya ya. Ya itu dia, Ini yang udah ganti TB dua-duanya kan. betul. Nah, ini udah ganti TB dua-duanya, ya kan. Motor nggak diapa-apain, cuman ganti injektor tok, ya kan. Yang awalnya pakai injektor 125, dia 18,5, ya kan HP-nya. Terus torsinya 13, AFR-nya 14 gede tuh, 14,8 tuh sampai 15 yang bawah nih, jalan 14,9 15 tuh. Oke. Nah, setelah ganti injektor 140 dia HP-nya naik jadi 19,9, udah mendekati 20 nih. Iya. Ya kan, 19 gede. Bukan HP aja, torsinya naik juga. Ini bertanda pembakarannya sempurna. Jadi kalau pembakaran sempurna, bahan bakar cukup, pasti nggak HP aja yang naik, Torsi juga ngikut. Ini tenaganya lumayan naiknya. Kita lihat nih AFR-nya. Oh, 12,6, 12,5. Wah, ini cakep nih. Cakep banget ya. Nih di akselerasi bawah 13, ya kan. Di top speednya semakin basah. Nih aman banget nih. Ya kan? Iya. Gaspol pasti aman. Malah makin Aman oke. sejahtera. Jadi intinya nggak ganti ECU bisa ngerubah AFR. Iya. Sudah. Ini namanya titik tertinggi peak powernya nih. Peak powernya ada di sini nih. Oke. Ya, dia 19,9 kan nih, 19,8 tuh. Nah, peak powernya di sini. Di RPM berapa sih dia? Ya kan? Ya. 7.000
300. Ya, Jadi nggak nyampe di 8.000. betul. Nih limiternya 9.500. Nah, Jadi sepisnya masih jauh banget. oke. Nah, jadi nggak perlu tuh. Nggak perlu kita ganti eco. Buka limiternya nggak perlu. Ini Iya. belum perlu nih. Ini RPM-nya masih di bawah. Ya kan? Tapi kalau udah ini makin lari ke atas ini, makin ke atas di 8.000 dia dapat peak power di 8.000, baru itu harus ganti ecu dan Oke. buka limiternya. I see. Oke. Mantul. Yo guys, kalian udah lihat video kemarin dan video hari ini, dari mulai pemasangan sampai akhirnya ngebetulin si suara-suara bunyi. Udah ketahuan bunyi itu adalah dari klep yang settingannya kendor. Jadi udah disetting ulang dan hasilnya jos, nggak ada suara lagi, semuanya beres. Jadi bukan tensioner, bukan stang seher atau apapun itu, tenggat itu nggak yang aneh-aneh, cuman klepnya doang yang perlu disering ulang. Nah, hasil dyno gue puas banget guys, hasilnya seperti itu. 19,9 HP-nya dari sebelumnya 18,7 sebelum pakai TB. Sebelum pakai TB dengan injektor 125 cc flow rate-nya ya, itu punya Mio dari RPD. Terus gue pakai TB, gue masih pakai injektor 125 itu, dan hasilnya malah turun guys. Sebelum pakai TB 18,7, dengan pakai TB dengan injektor 125 malah jadinya 18,5, turunnya ya 0,2 lah. Jadi tetap aja penurunan meskipun dikit, itu nggak oke buat gue. Langsung gue buru-buru ganti ke 140. Nah di 140 ini edun gitu, jadi gue ngelihatnya wah gile nih, mantul juga, puas gitu. Dan Mas Dwi cek bagus semua secara AFR, itu memuaskan dan nggak ada yang aneh-aneh. Udah gue langsung bungkus gitu. Jadi yang 160 nggak perlu dites lagi, karena gue yakin itu malah jadinya kebasahan guys. Jadi 160 nya di take out. Wah gue jadi kepikiran sama Om Yopi kayaknya mesti ganti injektornya ke yang 140 Om biar lebih jos lagi, kan kemarin udah pakai duluan tuh si throttle bodinya. Nah buat gue nextnya nih, gue mesti ganti air filter supaya udaranya lebih bagus lagi, karena yang sekarang kan pakai stainless, terus pakai tutupannya, covernya tuh pakai yang variasi transparan. So kedepannya gue bakal ganti, gue akan ngikutin sarannya Om Ricky, ganti velocity, atau gue juga pasang sekalian nanti yang namanya veloscope ya we'll see lah itu. Jadi itu aja sih dari gue update-nya. Thank you yang udah pada nonton, ngikutin dari awal video bunyi-bunyian sampai lanjut ke video kemarin dan hari ini. Dan gue menggunakan part TDR semua di sini karena gue nggak mau pusing. Kalau misalkan ada kendala ya gue jelas, gue cukup datang ke TDR, gue nggak ngeraba ke yang lain-lain gitu. Oke. Again, thank you for watching. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kalau menurut kalian video-video gue enjoyable dan bisa jadi referensi buat kalian upgrade motor kesayangan kalian, ya please subscribe dan share ke teman-teman kalian again. Nah, itu aja dari gue. Thank you for watching guys. Bye bye. Sign out.